Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Ibu Sri Mulyati sebagai guru sejarah pada SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan video siklus 3 dengan materi menganalisis serangkaian peristiwa seputar proklamasi. Sebentar lagi saya akan ke kelas untuk melakukan pengambilan video. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Good morning, everyone. Morning, 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 amazing guests. Alhamdulillah. How are you for this morning? Outstanding, yes. Okay, thank you so much. Terima kasih ya sudah semangat di pagi yang cukup mendung ya. Walaupun cuacanya dingin-dingin, tapi kita tetap harus semangat dalam belajar ya anak-anak. Ya, Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Saya minta ketua kelas kembali memimpin doa. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Setiap sesuatu yang dilakukan dengan doa, harapannya semoga itu merupakan ridho dari Tuhan supaya apa yang kita kerjakan di hari ini mendapatkan syafaat ya, tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mensyarani. Oh, Mensyarani. Kenapa Mensyarani? Oh, sakit ya? Oke, ada sudah beberapa peserta didik yang saya dapatkan kabarnya menderita mengalami chickenpox. Semoga yang lain bisa lebih waspada ya dan menjaga diri, terutama kebersihan ya. Setiap kalian sudah melakukan aktivitas, tolong segera cuci tangan dan jangan menyentuh barang apapun apabila itu kira-kira tidak steril ya nak ya. Karena sepertinya sudah hampir 6 atau 7 peserta didik ya yang sudah terdampak dari cacar ini ya nak ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena materi yang akan kita pelajari pada hari ini merupakan sebuah materi yang akan membawa kita melihat pada sejarah bagaimana kita sekarang bisa merasakan nikmatnya sekolah ini ya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya atau materi kita di minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Silakan. Kita kemarin atau minggu lalu pernah bahas tentang materi apa? Oke, boleh? Fendi, boleh? Oke, jadi terima kasih kesempatan Ibu. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Renaissance, merkantilisme, dan juga Apa? reformasi. Oke, terima kasih. Fokus kita hari ini, kita akan mempelajari tentang materi yang sebelumnya itu berkaitan. Jadi materi sebelumnya di 2 minggu yang lalu akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ada yang masih ingat materi apa yang harus kita pelajari di minggu lalu? Yang sudah kita pelajari? Boleh, silakan. Tokoh-tokoh pahlawan. Oke, betul ya. Sebelum itu lagi ada materi apa? Tentang Dark Age. Kampo, this is Kampo. Kerajaan-kerajaan lain masa Buddha, perlawanan kolonial. Iya, ada kolonialisme Jepang ya nak ya, dan juga berbagai bentuk kolonialisme. So, hari ini kita akan membahas bagaimana kelanjutan dari materi tersebut. Jadi mulai dari bagaimana Jepang masuk ke Nusantara yang sudah pernah kita bahas, lalu bagaimana perjuangan tokoh-tokoh pahlawan seperti yang disebutkan oleh temannya, dan terakhir hari ini puncaknya adalah bagaimana seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ya.
jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa proklamasi. Nah, sebelum saya masuk ke materi itu, saya mau tanya dulu siapa yang mau jawab. Apa sih yang kalian ketahui tentang proklamasi? Siapa yang mau? Novela ya? Iya, boleh silakan. Berdiri, coba Novela. Yang saya ketahui tentang proklamasi itu berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah tentang pengumuman dari tanggal kemerdekaan Indonesia. Oke, tentang kemerdekaan Indonesia ada beberapa rentetan peristiwa. Betul sekali, boleh. Selanjutnya yang tadi angkat tangan Rizky. Silakan, apa Ki? Apa yang Rizky ketahui tentang peristiwa proklamasi? Peristiwa proklamasi adalah peristiwa di mana Soekarno ingin membacakan teks proklamasinya untuk memutuskan bahwa Indonesia ingin merdeka. Oke, boleh, betul. Ada lagi dari kelompok sini? Silakan, siapa yang mau perwakilan dari kelompok sini? Apa yang Anda ketahui tentang peristiwa proklamasi? Silakan. Oke, yang cowok dulu deh, berdiri. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Dari menurut pribadi, saya berpikir proklamasi itu Bu, apa yang kita tanam itu adalah buahnya Bu. Jadi selama perjuangan itu, proklamasi itu adalah puncak dari perjuangan kita. Oke, betul? Iya. Serangkaian dari peristiwa yang sudah kita lakukan, lalu nanti puncaknya ada di proklamasi. Itu menurut temannya. Oke, betul. Boleh ya, semuanya sudah betul. Nah, kalian sudah paham sedikit tentang peristiwa proklamasi, tapi kita nanti akan bahas lebih dalam lagi ya. Apa saja sih serangkaian peristiwa sekitar proklamasi? Sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, nanti peserta didik itu diharapkan dapat menguraikan bagaimana kondisi Jepang. Kenapa harus kondisi Jepang dulu? Karena ini akan sangat berkaitan dengan Jepang terlebih dahulu, sebelum ke proklamasi. Kan bangsa terakhir yang melakukan pendudukan atas wilayah Indonesia adalah Jepang. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana Jepang ini di akhir hayatnya di Indonesia. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan serangkaian peristiwa-peristiwa apa saja menjelang kemerdekaan itu secara kronologi. Harus kronologi. Kenapa? Karena kita harus lihat dari waktu ke waktu. Oh, ternyata di tanggal sekian nanti ada peristiwa ini, dari tanggal ini nanti ada peristiwa ini lagi. Itu akan membuat jadi sebuah kronologi dan dengan mudah kalian akan menjadikan itu sebuah cerita. Ya. Kemudian kalian harus dapat menganalisis detik-detik proklamasi. Ya. Kemudian juga kalian harus mampu membuat laporan tentang peristiwa proklamasi, dan terakhir nanti kalian harus bisa mempresentasikan hasil dari laporan yang sudah kalian buat, ya. Nah, sebelum kita kembali ke materi, sebelum saya menjelaskan ulang materi, saya mau kalian menyimak sebuah video bagaimana proses proklamasi itu sendiri terjadi, ya. Oke, silakan ditunggu.
kekuasaan. Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang berada di darat Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, perbedaan perspektif antara golongan tua dan golongan muda sekitar proklamasi. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui berita siaran radio BBC British Broadcasting Corporation di London. Para pemuda menemui Bung Karno di Jalan Kebangsaan nomor 56 dan mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda karena belum berhasil membujuk Bung Karno pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 kembali mengadakan rapat pembahasan bakteriologi di Jalan Kebangsaan Timur, sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dengan dipimpin oleh Khairul Saleh. Nikana dan Darwis menemui Bung Karno menyampaikan bahwa rapat yang menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar Soekarno-Hatta, yaitu golongan tua, segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua menunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang terlebih dahulu. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 04.30. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengas Dengklok Karawang. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12.00. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawa sebagai taruhannya. Sudarto Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, akhirnya bersedia melepaskan Soekarno Muhammad Hatta kembali lagi ke Jakarta. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maeda. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta, yaitu tentang pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Atas usulan dari Soekarni yang menandatangani adalah ketua dan wakil ketua PPKI, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh Soekarno, naskah asli lantas diberikan kepada Sayyidinali untuk diketik. Antara naskah yang ditulis dengan yang diketik terdapat 3 perubahan. 1. Pemprov menjadi Pemprov. 2. Wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ini adalah naskah tulisan teks proklamasi hasil dari tulisan tangan Soekarno. Ini adalah naskah teks proklamasi hasil ketikan dari Sayyidinali. Yang berikutnya pelaksanaan proklamasi. Pembacaan proklamasi dilakukan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah dibacakan, teks proklamasi lantas dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh 1. Sudanto Subud, 2. Sudanto Latif Hendradiningrat, 3. Trimurti. Yang kelima, makna teks proklamasi. Bahwa bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Yang terakhir, penyebarluasan berita proklamasi. 1. Melalui kantor berita Yosima atau Antara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30, wartawan kantor berita Yosima atau Dome, sekarang kantor berita Antara, Syahruddin, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Baidan B. Palenelen. Oleh Baidan, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Bush,
disiarkan. M. Yusuf Purwanolipuro, Magdia Tubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Yang ketiga, melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain ada Malik, Saiful Malik, Sultan Syahrir, Belandia, Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya. Yang berikutnya melalui pamflet, poster, dan spanduk, melalui coretan pada tembok dan gerbong kereta api. Dan yang terakhir, proses penyebarluasan berita proklamasi dilakukan melalui mulut ke mulut. Demikian materi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya, tuh sudah menyimak video yang sudah Ibu tayangkan. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang sudah kita tonton bersama? Siapa yang mau? Ya, silakan, boleh. Terima kasih kesempatannya Bu. Dari apa yang saya dapatkan dari video tersebut, yaitu peristiwa sebelum kemerdekaan hingga peristiwa proklamasi. Pada saat Jepang mengakui kekalahan dan pada saat Hiroshima dan Nagasaki dibom, para golongan muda mendesak Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena mereka menganggap bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan agar tidak ada lagi penjajah atau yang menguasai Indonesia. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, terjadilah sedikit perselisihan dengan yaitu dengan peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda menculik Soekarno dan diasingkan di Rengas Dengklok, Karawang. Tapi Ahmad Soebardjo meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi akan diutarakan pada tanggal 17 Agustus paling lambat sebelum jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan taruhannya adalah nyawa dari Ahmad Soebardjo itu sendiri. Setelah itu pada tanggal 16 Agustus di Rumah Laksana Maeda, golongan tua yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Laksana Maeda berdiskusi tentang isi teks proklamasi bersama Ahmad Soebardjo. Yang pertama, teks proklamasi disumbang oleh Ahmad Soebardjo, yang kedua Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, serta meminta tolong Sayuti Melik untuk mengetik dan Soekarni dan tanda tangan. Oke, apa-apa, terima kasih, bagus sekali ya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, boleh ya, tapi sebelum itu Ibu pengen kalian lihat ke media yang sudah ada di depan. Di situ, pada media yang sudah tayang itu, di situ sudah menjelaskan bagaimana kondisi Jepang dulu ya ketika Perang Pasifik. Perlu kita pahami dulu, Jepang itu terlibat dalam Perang Pasifik, ya nak ya. Nah, ternyata Perang Pasifik ini punya pengaruh terhadap kekalahan Jepang. Ya, kita lihat ada serangkaian peristiwa, mulai dari yang pertama. Siapa mau bacakan yang pertama? Boleh, silakan. Dari sana dulu. Oke. Ya, boleh. Apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan? Kondisi Jepang. Kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik. 1. Tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor dan membuat Amerika Serikat bergabung dengan Sekutu. Oke, stop. Pada yang pertama, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer miliknya Amerika Serikat di Pearl Harbor. Dan itu membuat Amerika menjadi bergabung dengan pasukan Sekutu. Jepang besar sekali nyalinya, nak ya, melakukan pengeboman terhadap pangkalan militernya Amerika. Ya, oke, kita lanjut di peristiwa yang kedua. Ada apa peristiwa yang kedua? Bacakan, siapa mau? 2. Tahun 1941 sampai dengan 1943 didudukinya
kemudian Indochina, kemudian Malaya, kemudian Hindia Timur oleh pasukan Jepang, ya. Nah, ini artinya Jepang belum masuk ke Indonesia, tapi dia sudah berada di kawasan Asia. Oke, kita lanjut di poin ketiga. Siapa yang mau? Sini lagi. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerang di Kaligawi. Oke, tanggal 8 Maret itu akhir dari Belanda kekuasaannya di Indonesia, dan nanti Belanda menyerah kepada Jepang di namanya Kalijati. Oke, sudah terlihat ketika Jepang, ya. Oke, dari sini yang keempat, silakan. Siapa? Bacakan satu. Siapa yang mau? Ya, silakan. 4. Kekalahan pertama Jepang di pertempuran Laut Karang pada 4 Mei 1942. Guadalcanal pada 6 November 1942, serta kalahnya Jepang di Kepulauan Truk. Oke, Jepang sudah mulai ada tanda-tanda kekalahannya. Ingat nggak ya, Jepang tahun 1942 itu masuk ke Indonesia, tapi di tahun yang sama Jepang itu kembali mengalami kekalahan, di mana nanti Jepang mulai ada kalah di daerah Guadalcanal dan di Kepulauan Truk. Nah, di Indonesia bagaimana? Apakah justru di tahun 42 Jepang baru memulai pendudukannya di Indonesia, tapi di sebagian tempat Jepang mengalami kekalahan, dan oleh sebab itu maka timbullah kekuasaan Jepang di Indonesia untuk mempersiapkan rakyat Indonesia menjadi bagian dari perang Jepang. Ya, paham ya? Kita lanjut yang kelima, siapa mau? Boleh? 5. Pada tahun 1943, di Kepulauan Bismarck, Laksamana Yamamoto terbunuh dan menyebabkan goncangan model pasukan Jepang di Pasifik. Oke, semakin banyak para pemimpin Jepang yang mengalami kekalahan, salah satunya namanya Laksamana Yamamoto yang terbunuh dalam peristiwa Perang Pasifik, ya. Jadi itu semakin memperlemah kekuatan Jepang di di Perang Pasifiknya, ya, karena terjadi di Samudra Pasifik, ya. Lanjut yang ke-6, dari sini lagi, boleh? 6. Pada 1944, sekutu merebut Filipina. Kemudian pada perkembangannya sampai tahun 1945, sekutu mulai masuk ke Outer Island seperti Saipan, Okinawa, dan Iwo Jima. Nah, sekutu ini musuh dari Jepang, ya. Ada siapa kalau kita bicara sekutu? Amerika, Inggris, ya. Iya. Nah, ini ternyata dia mulai merambah juga ke wilayah Filipina. Ternyata mereka juga memperebutkan wilayah yang sama karena mereka kan terlibat dalam Perang Pasifik, ya. Bagaimana dengan kondisi Jepang? Nah, nanti kita akan lihat lagi bagaimana Jepang apakah semakin terdesak atau dia semakin seperti apa, ya. Lanjut, ada peristiwa ke-7. Siapa mau bacakan? Dari sini lagi. Oke, boleh. Bom atom dijatuhkan ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Oke. Bom atom itu dilancarkan oleh pihak Amerika di atas kota namanya Hiroshima di tanggal 6 dan juga di Nagasaki pada tanggal 9. Nah, itu merupakan awal dari kekalahan Jepang ketika dua kota itu dihancurkan oleh pihak Amerika. Lanjut poin ke-8, sini lagi, Nabila. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu di atas USS Missouri. Nah, tanggal 14 Agustus ini sudah menjelang kemerdekaan kita, ya. Ternyata Jepang kalah dan akhirnya harus menyerang di atas kapal milik Amerika, ya, namanya Missouri, ya. Jadi di atas kapal Jepang menyatakan sebagai kekalahannya dan menyerah di situ. Kenapa? Karena terus-menerus Jepang ini dibombardir dan puncaknya itu ketika 2 bom dijatuhkan di 2 kota di Jepang, ya. Ya. Terakhir poin 9. 9. Terjadinya vacuum of power yang membuat para pejuang Indonesia mempromosikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ada vacuum of power. Vacuum of power itu istilahnya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maksudnya gini, Jepang sudah kalah, sekutu
lihat lagi selanjutnya. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Perdana Menteri Tojo jatuh kepada Perdana Menteri Kuniaki Kaiso. Pada September 1945, nanti mereka memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 penguasa Jawa, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jubi Kesakai atau BPUPKI. Nah, ternyata BPUPKI itu sengaja dibuat oleh Jepang, ya. Dan Jepang juga sengaja memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi itu beberapa peristiwa yang pertama. Yang pertama dibentuknya BPUPKI. Ya. Ini BPUPKI itu, lihat. Anggotanya ada 60 orang dan 7 orang Jepang sebagai anggota Jepang ya sebagai anggota tapi tidak punya hak suara. Dia tidak boleh bersuara dalam anggotaan itu. Ketuanya ada Rajiman Widyodiningrat, wakilnya namanya Ichibanase. Ya. Pelantikannya dilakukan pada 28 Mei 45 yang dihadiri oleh Jenderal Itagaki atau Panglima Tentara ke-7 dan Jenderal Yaishiro Nagano, pengganti dari Harada. Ya. Kita lihat sidang BPUPKI-nya. Pertama, ini udah ke arah persiapan kemerdekaan ya nak ya. BPUPKI itu apa panjangannya? kemerdekaan Indonesia. Yang jarang angkat tangan siapa ya? Yang itu deh, yang pakai peci, dipakai masker putih, ngadep tembok. Nah, apa sih BPUPKI panjangannya? Oke, bagus sekali. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, membahas dasar negara. Yang kedua, membentuk Panitia 9. Kemudian membentuk Piagam Jakarta. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua. Nanti dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pembentukan Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Ketiga, dibentuknya Panitia Keuangan dan Ekonomi yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, jadi yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah membentuk BPUPKI. BPUPKI melakukan 2 kali sidang dengan rancangannya. Itu ya, ada membahas dasar negara. Dasar negara kita apa? Itu dibahas, dipersiapkan. Ketika kita merdeka, kita sudah punya dasar negara. Kemudian membentuk perancang undang-undang, membentuk panitia pembela tanah air, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita lihat setelah BPUPKI ada organisasi apa lagi yang berdiri? PPKI. Saya mau tanya, PPKI apa kepanjangannya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita lihat PPKI. Nah, pimpinannya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini ya. Yang di samping itu ada orangnya ya. Anggotanya sebanyak 21 orang dan ditambah 6 orang tanpa persetujuan Jepang. Ya. Oke, kita lihat lagi. Itu yang dilakukan tadi ya. Itu ada BPUPKI, kemudian hasil sidangnya, itu ada anggotanya ya. Oke, bisa dibaca. Kemudian ini bagaimana pemikiran rancangan dasar negara ya. Ini dari Soekarno, ini konsepnya kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, ketuhanan. Ini berdasarkan Muhammad Yamin, usulan Muhammad Yamin, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Terakhir dari Profesor Dr. Supomo, rancangannya pertama persatuan, mufakat, demokrasi, keadilan sosial,
musyawarah ya. Ini PPKI ya, sidang pertama, kedua dan ketiga ya, sudah kita bahas. Nah, ini puncaknya, peristiwa Rengas Dengklok ya. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Jepang menyerah ya, dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kemudian ada dari golongan muda yang dianggotai oleh BM Dia, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, kemudian Adam Malik dan Hairul Saleh. Dengan golongan tua itu mereka terjadi perbedaan pendapat tentang kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Golongan muda ini pengen mendesak supaya cepat dilakukan, tapi golongan tua pengennya ditunda dulu, harus dipertimbangkan secara baik-baik. Jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang tidak terjadi seperti itu. Sehingga nanti golongan muda melakukan pengamanan, kalau bahasanya tadi penculikan ya. Nah, lebih tepatnya pengamanan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dibawalah ke sebuah rumah yang namanya berada di kawasan Rengas Dengklok. Betul. Di situ nanti Insinyur Soekarno melakukan perumusan naskah proklamasi. Nah, ya. Nah, coba dilihat di peta ya, itu ada lokasinya dari Rengas Dengklok. Yang jadi pertanyaan, kenapa dipilih Rengas Dengklok? Kenapa? Nah, betul. Karena Rengas Dengklok merupakan tempat yang aman dan jauh dari pengaruh Jepang. Dan ketika mau berada atau mau menuju ke lokasi Rengas Dengklok, maka tentara Jepang itu harus melewati dulu tentara peta, ya. Jadi posisi Rengas Dengklok itu sangat aman. Pertama, dia dikelilingi oleh pasukan-pasukan pembela tanah air atau peta, sehingga apabila suatu saat pasukan Jepang mau menyerang kediamannya Laksamana Maeda itu, maka akan otomatis pasukan peta terlebih dahulu yang berhadapan. Nah, itulah alasan kenapa dipilihlah Rengas Dengklok. Oke, sampai sana ada yang mau tanya dulu? Paham? Ada satu, silakan. Terima kasih semua tanya Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah kan pada tanggal 16 Agustus golongan tua itu masih bimbang Bu untuk menyatakan proklamasi. Nah, kenapa pada tanggal itu juga mereka sudah merencanakan teks proklamasi bersama Laksamana Maeda, dan tanggal 17 Ahmad Subarjo sudah meyakinkan golongan muda bahwa besok akan adanya proklamasi Bu. Apa yang mendasari hal itu? Thank you. Oke, pertanyaannya tadi apa yang mendasari golongan tua bisa mengadakan proklamasi, padahal sebelumnya mereka kan bimbang Bu. Iya, kenapa mereka akhirnya setuju gitu ya dilaksanakan proklamasi, padahal sebelumnya mereka tidak mau atau bimbang untuk melakukan proklamasi. Menurut kalian kenapa? Karena tidak ingin menunda-nunda kemerdekaan. Betul. Pertama, karena tidak mau menunda-nunda kemerdekaan, ya. Kemerdekaan itu menurut golongan muda harus cepat dilaksanakan. Mumpung kita namanya vacuum of power. Jadi di situ, ya. Selagi ada kesempatan harus dimanfaatkan. Sembari kalian melihat itu, Ibu bagikan satu tugas ya untuk kelompok 1. Silakan dikerjakan, waktunya cuma berapa menit saja ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Boleh dituliskan secara umum saja gambaran dari soal yang saya berikan ya. Silakan dikerjakan. Boleh menggunakan berbagai macam sumber, boleh dari internet, boleh dari modul, dan juga boleh dari buku-buku sumber yang lain. Silakan. Jadi kelompok pertama, silakan nanti Anda menguraikan bagaimana kondisi Jepang ya menjelang kemerdekaan Indonesia secara umum ya. Kemudian kelompok 2, nanti mereka menguraikan kronologi peristiwa persiapan kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia, ya. Dan kelompok terakhir nanti harus bisa menjelaskan kronologi terjadinya detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus. Nanti saya minta untuk kelompok 3 ada yang membacakan satu naskah proklamasi, ya. Siap? Harus siap, ya. Ada yang mengalami kesulitan? Oke, kita mulai dari kelompok 1, bisa? Langsung ya. Oke, siapa yang mau kelompok 1? Satu orang silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Ya, mari kita simak penjelasan dari kelompok 1 ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Haji. Saya ingin mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan tentang kondisi Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa jauh sebelum saat menjelang kemerdekaan negara Indonesia, Jepang itu terlibat dalam perang Pasifik. Gitu. Jadi Jepang memiliki konflik dengan daerah sekutu sehingga Jepang sangat ingin mencari bantuan dan simpati dari bangsa Indonesia. Nah, jauh sebelum itu Jepang kemudian mengalami kekalahan dan penyerangan dengan adanya bom di dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Di situ Jepang mulai terdesak dan akhirnya mengakui kekalahannya. Disitulah terjadinya vacuum of power, di mana tidak ada kekuasaan, tidak ada yang memegang kekuasaan. Itulah yang menjadi salah satu hal yang mendorong Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Oke, boleh, betul. Boleh ya, jadi kelompok 1 sudah menceritakan menganalisis bagaimana kondisi Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia. Ya, betul sekali. Terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 2, silakan bacakan hasil kerja kelompoknya. Maju ke depan. Oke, silakan kelompok 2.
Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh pihak Amerika Serikat. 9 Agustus 1945 dilanjutkan dengan Jenderal Terauti memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan selanjutnya 12 Agustus Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Mediodiningrat ke darat bertemu dengan Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya 14 Agustus Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Mediodiningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu dan terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan golongan muda mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Dan Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Selanjutnya 16 Agustus, dini hari, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda Karangas dan Karawang dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Dan pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksmana Maeda Tadasi, para tokoh nasional berkumpul dan berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 17, malam hingga pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada jam 10, Soekarno Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Dan pada tanggal 8 Agustus, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Oke, 18 ya, bukan 8 ya. Oke, di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Terima kasih kelompok 2, betul. Terakhir ada kelompok 3 membacakan hasilnya tentang peristiwa detik-detik proklamasi. Silakan kelompok 3. Baiklah, terima kasih atas kesempatan Ibu. Jadi kronologis bagaimana terjadinya detik-detik peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merancang proklamasi. Ahmad Subarjo merancang proklamasi. Lalu proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan Soekarno-Hatta diiringi Laksamana Maeda menemui Otoshi Nishimura terkait rapat PPKI. Setelah disusun dan dirancang, naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pukul 10, Soekarno membacakan naskah proklamasi di kediamannya didampingi oleh Muhammad Hatta. Oke, boleh maju ke depan Ginter, bacakan naskah proklamasi, kita lihat ya. Ngadep kamera dong. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Oke. Oke, baik sekali anak ya. Jadi tadi bahkan temennya ada satu yang sudah membacakan naskah proklamasi dengan begitu berwibawa ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Ini ada ibu sudah menyiapkan 5 soal. Silakan dikerjakan, dikeluarkan bukunya. Ada soal yang pertama, apa perbedaan dan persamaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda ya? Kemudian nomor 2, jelaskan alasan Jepang menolak memberi izin kepada Soekarno-Hatta ketika hendak memproklamasikan kemerdekaan ya. Kemudian soal nomor 3, mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya. Kemudian yang keempat, buatlah kronologi peristiwa proklamasi 17 Agustus. Dan kemudian soal terakhir, tanggal berapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia suatu hari dan mengapa demikian. Itu soalnya dikerjakan sekarang. Silakan. Oke, Bu. Ya, ini soalnya ya. Iya. Oke, selesai mengerjakan. Silakan tugasnya dikumpulkan. Baik, Bu. Ini penilaian pengetahuan ya, Nak, ya. Silakan dikumpulkan. Ya, taruhnya sini saja. Silakan, yang belum mengumpulkan. Sudah, Bu. Oke. Kemudian ini untuk tugas kalian di rumah. Baik, Bu. Wah, Oke, saya sebutkan untuk tugasnya di rumah. Jadi kalau dicatat ya, mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, analisislah makna dari peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Cukup 2 saja. Minggu depan kita kumpulkan ya. Oke, cukup jelas dengan tugas? Baik, terima kasih. Waktu kita sudah habis. Tetap jangan lupa ya, dari peristiwa Jepang ini, siapa yang mau menyimpulkan? Kita simpulkan dulu deh. Apa? Oke, boleh. 1 orang simpulkan. Thank you for the chance, Bu. So I wanted to give about the discuss today. So jadi kesimpulannya bahwa pada kesempatan hari ini kita belajar mengenai peristiwa proklamasi dari awal sekali bagaimana Jepang mengalami kekalahan, mengalami kemunduran. Setelah itu ada kesempatan bangsa Indonesia untuk melakukan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun di samping itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terduga, yaitu Rengas Dengklok dengan contohnya. Jadi mungkin itu saja, Bu, kesimpulannya. Untuk generasi muda jangan lupa untuk mengingat sejarah, karena sejarah merupakan identitas kita semua. Oke, terima kasih. Iya, betul ya. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh temennya ya. Terima kasih. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, sejarah Indonesia itu sangatlah panjang ya. Mulai dari bagaimana proses kita mendapatkan kemerdekaan itu sampai kita harus berjuang kembali setelah merdeka. Tetap cintai sejarah bangsa karena di situ ada identitas kita sebagai bangsa yang besar ya.
Terima kasih, tetap semangat. Semoga nasionalisme kita semakin bertambah dengan pembelajaran ini. Semoga rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia pun semakin bertambah. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas ditutup pembelajarannya. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas anak-anak ya yang sudah memperhatikan dan juga sudah aktif sekali mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana lebih lanjut Indonesia dalam misi kemerdekaan itu ya. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.